Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, lokasi prostitusi berkedok karaoke digerebek polisi di Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak 14 pasangan mesum kemudian diamankan beserta puluhan botol minuman keras. Polisi menggerebek lokasi prostitusi yang berkedok karaoke dangdut di Kampung Rancasaga Setu, Tangerang Selatan, Banten. Hasilnya, petugas mendapati 14 pasangan mesum dari sejumlah kamar beserta puluhan botol minuman keras dan alat kontrasepsi. Seluruh pasangan mesum beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Penggerebekan digelar untuk menjaga rasa aman, nyaman, serta kekusukan selama bulan Ramadan. Banyak minuman keras, banyak pasangan-pasangan yang untuk kegiatan prostitusi kita amankan, kita bawa, kita data. Semoga menjelang bulan suci Ramadan ini seminggu lagi situasi Kantipmas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan khususnya Polsek Cisauk dalam keadaan yang aman, kondusif. Nantinya polisi akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membongkar bangunan karaoke tersebut karena tidak memiliki IMB. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gerebek rumah yang dijadikan tempat budidaya ganja di Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Kalideres, Jakarta Barat, pengemudi ojol ditangkap saat edarkan narkoba jenis sabu. Polisi menggerebek rumah yang dijadikan lokasi menanam pohon ganja di kawasan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Hasilnya, polisi menemukan puluhan pohon tanaman ganja di lantai bawah. Terdapat 7 batang pohon ganja berukuran 1 meter siap panen, sementara puluhan lainnya masih berukuran kecil. Selain itu, polisi juga menemukan biji ganja yang baru disemai. Polisi mengamankan N sebagai perawat tanaman ganja. Diketahui tanaman ganja ini ditanam KKN yang kini berada di luar negeri. Dan rumah ini, yaitu sudah kita rekan-rekan lihat sendiri bahwa telah ditanam yang sudah jadi ya, hampir 1 meter itu sekitar 7 pohon yang sudah jadi. Nah, kemudian ada yang sudah disemai, sudah mulai tumbuh semai sekitar 40 di pot-pot kecil. Petugas masih mendalami apakah tanaman ganja akan dikonsumsi sendiri atau juga dijual. Sementara N beserta barang bukti diamankan ke Mapolrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Polisi meringkus pemuda MY, seorang pengemudi ojol di Jalan Wadas Kalideres, Jakarta Barat. Ia ditangkap saat hendak mengedarkan narkoba jenis sabu. Saat digeledah, petugas mendapati paket sabu di kantong celana pelaku. Usai interogasi dan pengembangan ke rumah kos pelaku, polisi kembali menemukan kotak hitam berisi sabu sebanyak 10 paket ukuran sedang seberat 643 gram dan timbangan digital dari dalam lemari. Pertanyaan dari anggota kami kepada tersangka bahwa beliau mendapatkan barang tersebut dari saudara AP yang saat ini masih DPO dari Polsek Kalideres. Untuk pekerjaan tersangka, kemarin itu beliau karyawan dan sudah hampir 3 bulan menekuni pekerjaan sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Kini polisi masih memburu pemasok sabu berinisial A, sementara MY akan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Anda kembali di Lintas iNews Siang, pemirsa. Remaja pelaku pencurian batang besi scaffolding menangis saat ditangkap di rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, polisi juga mengamankan seorang penadah besi hasil curian. Pelaku pencurian puluhan besi scaffolding, IA, 14 tahun, hanya bisa menangis dan berontak saat diamankan petugas di Jalan Angkasa 2, Makassar.
Bahkan sebelumnya sempat terjadi ketegangan saat keluarga pelaku terlibat aksi tarik-menarik dengan polisi. Selanjutnya pelaku digelandang menuju lokasi penjualan puluhan batang besi curian. Hasilnya, polisi mengamankan RH yang merupakan penada hasil curian. Kedua pelaku pun digiring ke Mapolsek Panakukang guna pemeriksaan. Sebelumnya puluhan batang besi scaffolding dicuri di Jalan Angkasa 1 Makassar yang dilakukan IA hingga terekam CCTV. Usai kejadian, korban melaporkan ke polisi dan pelaku pun ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang kakek pelaku tindak asusila digerebek di persembunyiannya di Waikanan Tulang Bawang, Lampung. Diketahui pelaku melakukan tindak asusila pada 2 bocah perempuan kakak beradik. Seorang kakek pelaku asusila, 63 tahun, diamankan polisi di persembunyiannya di sebuah rumah kawasan Waikanan, Lampung. Pelaku pun pasrah saat diringkus. Hasil interogasi sementara, pelaku melakukan aksi asusila pada 2 bocah perempuan di bawah umur di sebuah kandang ternak miliknya. Ironisnya, kedua korban merupakan kakak beradik yang merupakan tetangga pelaku. Aksi bejat terbongkar usai salah satu korban bercerita kepada guru hingga dilaporkan ke polisi. Jadi pelaku ini merupakan tetangga korban, kurang lebih 2 rumah jaraknya. Jadi modusnya itu adalah diiming-imingi dengan uang. Jadi dipanggil, mau dikasih uang, yang penting kamu nurut sama pelaku. Kalau dari pelaku sendiri itu mengatakan 2 kali, namun keterangan dari korban itu pengakuannya yang umur 9 tahun tuh yang dia ingat 6 kali, dan yang umur 6 tahun itu dia ingat kurang lebih 3 kali. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang guna penyidikan lebih lanjut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah lansia harus dievakuasi tim SAR gabungan saat banjir bandang menerjang 2 desa di Darmasraya, Sumatera Barat. Sementara di Bandar Lampung, Pasutri tewas tertimpa longsor usai hujan deras mengguyur. Seorang lansia dievakuasi petugas tim SAR gabungan menggunakan perahu karet saat banjir bandang menerjang 2 desa di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Nenek ini terjebak di dalam rumah saat banjir mulai meninggi hingga 1,5 meter. Sementara itu sebanyak 150 kepala keluarga terpaksa dievakuasi tim SAR gabungan ke sejumlah masjid dan rumah warga yang aman dari banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Timpe usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu malam. Lupa menarik rem tangan, sebuah mobil terperosok ke sungai hingga ringsek di bagian atap di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mobil pun segera dievakuasi petugas damkar dan warga. Semoga segera diangkat ya, Masya Allah. Warga bersama tim damkar berusaha mengevakuasi mobil City Car yang terperosok ke Sungai Cimanceri, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Mobil baru bisa diangkat usai diderek dengan kendaraan taktis petugas. Sebelumnya, mobil terparkir di atas tebingan saat hendak akan dicuci. Naas, tiba-tiba mobil mundur dan terperosok ke tebing hingga terjun ke sungai. Diduga pemilik lupa menarik rem tangan hingga mobil bergerak sendiri. Karena lagi nyuci mobil, dia naik posisi ban, ternyata remnya itu jalan sebelah kiri, rodanya muter sebelah. Akhirnya gleser dan pemilik ini tidak sempat untuk menerka mobil karena dia panik, takut mobil terlalu deras pas turunnya, dan akhirnya terjunlah. Beruntung akibat kejadian ini tidak menyebabkan korban, namun mobil ringsek di bagian kaca dan atap. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kobaran api melalap habis 3 rumah warga di Jalan Kemanggisan Ilir Raya, Palmerah, Jakarta Barat, Senin dini hari. Besarnya kobaran api membuat panik warga yang langsung berhamburan keluar rumah. Mereka khawatir api terus membesar dan merembet ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan titik api. Namun jauhnya sumber air membuat proses pemadaman terkendala.
Diduga penyebab kebakaran sejumlah rumah ini akibat korsleting listrik. Listrik ya, di situ ada 3 rumah, rumahnya Kosalnya itu Pak Buati sama rumahnya Asep ya, dari atas atau listrik ya. Saat kejadian ada penghuninya? Penghuninya kayaknya nggak ada itu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Setelah 1 jam lebih, akhirnya api dapat dipadamkan petugas yang mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, warga saling dorong dan berdesakan berebut ribuan buah durian dalam tradisi kenduri durian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saking antusiasnya warga, beberapa di antara mereka sempat terjatuh hingga terinjak-injak oleh warga lainnya. Sejumlah warga berebut hingga terjatuh demi mendapatkan buah durian dari 9 gunungan di lapangan Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski berduri tajam, warga seolah tak peduli dan mengabaikan keselamatannya. Mereka terus saling dorong dan berdesakan demi raja buah tersebut. Setelah 9 gunungan kecil habis, durian dari gunungan raksasa dibagikan. Warga kembali berebut karena khawatir tak mendapat bagian. Dalam tradisi kenduri durian ini sebanyak 2.025 durian dibagikan kepada warga. Ribuan warga dari berbagai daerah tumpah ruah memadati lapangan Desa Wonosalam. Bahkan tak sedikit dari mereka yang telah datang dari malam sebelumnya. Sudah berapa lama tadi nunggu di sini? Dari tadi malam. Sudah nginap di sini? Iya. Dapat berapa durian ini? Cuma 1. Kenapa Mas kok mau ikut kegiatan ini? Ya, emang apa? Pengen aja durian ke sini lah. Apa seru gitu? Seru ya. Tradisi kendurian Wonosalam diawali dengan arak-arakan gunungan buah durian setinggi 2 meter dari 9 desa sekecamatan Wonosalam. Melalui tradisi ini warga berharap hasil panen durian mereka tahun ini semakin melimpah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.